Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatwa Rizky akan mempresentasikan manajemen strategi. Program studi manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia 2025. Latar belakang kasus. Perusahaan seperti PT Nusantara Gemilang menghadapi krisis karena tidak memiliki visi misi yang jelas dan tidak mampu merespon perubahan eksternal. Manajemen strategik dibutuhkan untuk merancang arah jangka panjang dan memperkuat daya saing perusahaan secara menyeluruh. Identifikasi masalah. Masalah utama meliputi tidak paham manajemen strategik, pemilihan model strategi yang tidak tepat, visi dan misi tidak jelas, lemahnya analisis eksternal dan internal, strategi korporasi tidak kompetitif, implementasi strategi lemah. Konsep dan manfaat dasar. Manajemen strategik adalah seni dan ilmu mengelola keputusan jangka panjang. Manfaatnya meliputi arah strategis yang jelas, efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan daya saing, adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Proses dan model strategi. Proses manajemen strategi mencakup yang pertama, perumusan strategi, analisis SWOT. Yang kedua, implementasi strategi. Yang ketiga, evaluasi strategi. Model populer, Fred R. David atau klasik dan sistematik. Balance scorecard, kinerja multi-perspektif. Lalu dynamic capabilities, adaptasi lingkungan dinamis. Visi, misi, dan tujuan organisasi. Visi, misi, dan tujuan adalah fondasi arah strategis. Perumusan yang baik harus melibatkan stakeholder, merefleksikan nilai inti, disesuaikan dengan konteks internal eksternal. Analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan mikro, pesaing, pelanggan, pemasok, dan makroekonomi, politik, sosial, teknologi. Penting untuk menentukan peluang dan ancaman. Menghindari strategi reaktif. Merancang strategi yang adaptif. Perumusan strategi. Strategi harus berdasarkan posisi pasar, kapabilitas internal, peluang eksternal. Lalu pendekatan yang digunakan, result based view atau RBV, market based view atau MBV, hybrid strategi. Implementasi strategi. Implementasi melibatkan keterlibatan seluruh fungsi organisasi, alokasi sumber daya, penyesuaian struktur dan budaya kerja. Tantangan risiko internal, SDM, sumber daya, risiko eksternal, regulasi pasar. Faktor 5M dalam strategi. Faktor kunci sukses strategi. Yang satu, man, SDM. Yang kedua, metodologi. Yang ketiga, material, bahan dan infrastruktur. Keempat, machine, teknologi. Kelima, money, modal. Strategi harus selaras dengan kondisi 5M agar realistis dan dapat diimplementasikan. Evaluasi dan pengendalian strategi. Tahapan akhir penting untuk mengukur keberhasilan strategi, menyesuaikan arah jika perlu, menyelaraskan pelaksanaan dengan anggaran, ROI, dan perubahan pasar. Evaluasi mencakup indikator fisik, keuangan, dan kinerja SDM. Kesimpulan, manajemen strategi bukan sekedar perencanaan jangka panjang, tapi proses dinamis yang harus responsif terhadap perubahan lingkungan. Kunci keberhasilan terletak pada pemilihan model strategi yang tepat, analisis lingkungan dan internal yang kuat,
perumusan visi misi yang realistis, implementasi dan evaluasi yang terstruktur. Dengan dukungan 5M dan budaya inovatif, perusahaan dapat menjaga keunggulan kompetitif dan keberlanjutan jangka panjang. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.